Oke, sampai sini, sampai tadi Bu Noni berhasil untuk mengupload. Tadi ingat ya, double klik to import data. Ketika berhasil, ini akan keluar apa namanya file ini. Atau kalau enggak ini kita hapus aja deh. Kita hapus nanti Bu Noni bikin ulang. Ya. Dia lihat aja. Oke, Bu Noni bikin ulang ya. Saya mulai dari new project. Di sini kita tuliskan, misalnya adalah latihan. Kalau kita nulis 7F lagi, dia nggak mau. Jadi latihan gitu aja ya. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih double klik to import data 2 kali secara cepat. Maka kita akan diarahkan. Atau kalau nggak ini diarahkan langsung, kamu cari. Tadi kamu nge-save-nya kemana. Lalu kita pilih, karena saya nyimpennya ini adalah UTS keperilakuan, maka ini kita pilih. Dan ingat, file harus diganti menjadi CSV, delimited. Ya. Lalu kita open, klik OK. Jika berhasil, maka akan memunculkan ini. Nilai min, median, min, max, dan seterusnya. Nah, cara ngolahnya gimana, Bu? Apakah ini sudah terolah? Belum. Maka kita harus masuk ke proses untuk olah. Nah, teman-teman ingat, di sini ada tabung hijau. Yang di atasnya, ini ada gambar cumi-cumi. Saya bilang cumi-cumi aja ya, biar gampang. Karena kadang-kadang biasanya mahasiswa itu lebih mudah mengingat kalau kita menggunakan kata-kata yang unik. Yang satu tabung hijau, yang satu di sini ada cumi-cumi berkaki. Cumi-cumi berkaki 2. Nah, kita klik yang cumi-cumi berkaki 2 ini, yang ada simbol cumi-cumi berkaki 2. Kalau saya ngomong klik latihan, nanti di tempat kamu bisa saja filenya namanya bukan latihan. Jadi saya mendingan menggunakan istilah apa namanya tabung hijau dan cumi-cumi ini, gambar cumi-cumi ini. Kamu klik bagian gambar cumi-cumi ini 2 kali, maka dia akan menampilkan ini teman-teman apa namanya kertas kosong. Nah, Smart PLS itu perbedaannya adalah menggambar. Berbeda dengan apa namanya uji yang lain. Kalau kamu menggunakan SPSS nggak ada gambar sama sekali. Nah, di sini itu kamu menggambar. Gambarnya ya sesuai dengan KPT yang Mbok kembangkan. Kayak tadi punya saya itu loh. Nah, ini kebetulan KPT yang saya kembangkan seperti ini. CA ini di saya adalah variabel independen. Ingat di samping sini kursornya kamu arahkan ke bagian indikator. Sudah kelihatan teman-teman? Saya di sini ngeklik 17 CA1. Sudah, Bu. Kelihatan nggak? Ya. Nah, ini kamu blok. Kamu blok, klik shift, terus kemudian page down, kamu klik sampai CA5. Karena kan ini saya sampai 5 ya. CA-nya. Nah, setelah itu kamu tarik, di drag ke samping. Nah, ini akan keluar bulatan. Bulatan ini adalah variabel. Kita ganti. Kita ganti ya. Cara menggantinya gimana? Bulatan merah ini kamu klik sampai dia mengeluarkan kotak. Ya, dia mengeluarkan kotak. Setelah dia mengeluarkan kotak seperti ini, kamu klik kanan, diganti rename. Diganti. Ini adalah variabel karir calling. Kita klik OK di sini. Nah, variabel karir calling ini diukur dengan menggunakan 5 indikator. Seperti itu. Berlaku juga untuk variabel lainnya. Misalnya ini adalah CC. CC, saya pilih, saya drag ke samping. Nah, di sini kita klik sampai keluar kotak. Lalu kemudian kita klik kanan, kita rename. Kita ganti dengan
karir calling. Ini karir calling yang atas tadi karir awareness, sorry. Ini kita rename ulang. Mulai capek. Karir awareness seperti ini ya. Nah, loh Bu Noni ini kok nggak rata, yang satu di sini, yang satu di sini. Bisa nggak digeser? Bisa. Tinggal kamu klik, misalnya ini ya, sampai keluar kotak, kamu geser. Nah, ini mau dia digeser kemana-mana. Gitu teman-teman. Nah, ini caranya. Jadi kalau Smart PLS itu gambar, intinya adalah gambar. Oke, karir ini akan mengarahkan seseorang. Jadi yang pertama kan kesadaran akan karir. Yang kedua itu adalah panggilan karir. Sadaran akan, aku karir awareness itu dia sadar, dia pengen karir apa. Sedangkan kalau karir calling itu adalah panggilan jiwanya. Dia itu lebih mengarahkan kemana. Ya. Nah, ini saya lanjut drag LG. Ini adalah Learning Goal Orientation atau orientasi belajar seseorang. Nah, di sampingnya sini kemudian kalau orang itu udah punya orientasi tujuannya mau kemana untuk belajar, maka dia ini akan tahu tentang opportunity awareness. Dia akan menyadari tentang kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa menjadi peluang di dalam karirnya. Ini ya bentuknya. Ini kita ganti. Klik kanan, rename. Nah, klik OK. Nah, di sini artinya sudah ada 2 variabel independen, 1 variabel mediasi, dan 1 variabel dependen. Nah, berarti ini harus kita arahkan. Gimana Bu Noni cara mengarahkannya? Nah, di atas ini ada tombol select, ada latent variabel, ada connect. Nah, maka ini perlu kita connect-kan biar terhubung. Kita klik connect. Sampai ini menjadi kotak. Kalau ini udah ada kotaknya, artinya ini udah aktif. Select-nya nggak aktif. Tapi kalau kamu ingin mengembalikan ke select, ya ini harus pencet dulu sampai keluar kotak. Nah, karena kita mau menghubungkan, maka kita pilih connect. Ya, sampai keluar kotaknya. Nah, ini kita arahkan. Kliknya dari sini, dari lubang, bulatan merah. Sampai dia mau ke sini. Nah, ini jangan buat lepas di tengah. Kalau di luar tengah nggak mau. Tapi dia harus sampai ke dalam bulatan merah. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Tadi kan bentuknya gitu toh. Ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Seperti ini kan gambarnya kalau ada variabel mediasi. Ya kan? Nah, ini itu ganggu. Sehingga ini harus kita kembalikan ke select ketika kita sudah selesai, teman-teman. Nggak boleh kita berada di tombol connect terus. Nanti akan ganggu. Kayak gini akan keluar-keluar. Kalau misalkan kamu pencet ini, wah, dia akan keluar-keluar. Kalau kepencet akan kayak gini. Sehingga kita harus kembalikan ke select. Gitu ya. Biar ini kembali normal. Nah, kemudian misalkan, Bu Noni ini jelek gitu, OA 1, 2, 3-nya ganggu. Bisa nggak ya dipinggirin ke sebelah kanan? Bisa. Caranya gimana? Di samping bawah ini ada align. Aligen. Ini loh, ALIGN. Align. Nah, ini ini harus keluar kotak dulu. Ya, tinggal buat pilih. Nah, digeser lagi. Nah, gitu. Bisa. Kok saya pengennya ke bawah? Nah, ini bisa Mbok ganti. Pengen balik lagi yang kayak tadi. Nah, bisa. Pengen yang di atas? Bisa juga. Tapi menurut saya bagusan yang gini. Nah, ini bisa. Kalau ini bisa nggak saya bikin ke atas semua? Bisa. Nah, gini misalnya. Yang ini, Bu, pengen saya bikin ke bawah semua, bisa nggak? Bisa. Jadi intinya gambar kalau yang di Smart PLS itu.
Oke, ketika ini sudah tergambar seperti ini, lalu kita bisa olah. Cara ngolahnya cuma ada dua yang harus kamu kerjakan. Kamu hanya harus menguji PLS algorithm sama bootstrapping. Udah. Jadi yang pertama kamu harus nggambar, yang kedua itu kamu cuma ngeklik 2 kali, PLS algorithm dan bootstrapping. Cuman itu yang harus kamu lakukan. Nah, yang pertama, ketika kita mau melakukan pengujian, itu kita harus memastikan alat yang kita gunakan itu baik. Gitu ya, saya kembali ke sini dulu. Jadi, ketika kita menggunakan kuesioner, by the way, ini saya sudah di Word kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita harus memastikan bahwa kuesioner kita baik. Nah, kuesioner baik itu dilakukan dengan melakukan apa? Kuesioner yang baik itu agar baik dipastikan dengan uji namanya adalah instrumen. Ya, uji instrumen. Uji instrumen ini terdiri dari 2, yaitu uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas. Ini teman-teman. Jadi ini kita akan melakukan uji instrumen dulu dengan menguji validitas dan reliabilitas. Caranya gimana? Kita klik calculate, PLS algorithm, semuanya cuekin, kamu start calculation. Nah, caranya di sini, ini ada pilihan-pilihan, path coefficient, indirect effect, total effect, outer loading, outer weight, R square, F square. Nah, yang kita pilih adalah construct reliability and validity. Jadi ini adalah hasilnya semua. Saya pengen lihat hasilnya path coefficient, tinggal kamu klik. Saya pengen lihat hasilnya indirect effect, tinggal kamu klik. Saya pengen hasilnya instrumen, maka yang diklik adalah construct reliability and validity. Nah, Krombah alpha dan composite reliability ini adalah parameter untuk menguji uji reliabilitas. Jadi di sini saya tuliskan ya, uji reliabilitas itu dilihat dari nilai Krombah alfa harus di atas 0,6 dan composite reliability. Dia harus di atas 0,7. Teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini. Kira-kira Krombah alfanya masih ada yang di bawah standar nggak? Ada. Lebih dari. Ada nggak Krombah alfa? Ada yang di bawah 0,6? Ada yang karir calling. Jadi gini, sebenarnya standarnya kalau di Smart PLS itu tinggi, teman-teman. Kamu tuh nggak usah ngafalin, asal ini hijau, itu artinya lolos. Kalau ini merah, itu artinya nggak lolos. Cuman kalau menurut Nunnally et al., itu sebenarnya 0,6 itu lolos. Tapi dia lebih presisi, dia pengennya di atas 0,7. Ya udahlah, anggap ini nggak lolos, gitu ya, Krombah alfanya. Cuma nanti kalau kamu udah kepentok, Bu, saya merah nih, masih merah, tapi udah di atas 0,6, udah biarin aja, itu tetap lolos. Tapi kalau 0,5 ini nggak lolos, tetap harus kamu benerin, gitu ya. Ini dilihatnya dari sini, Krombah alfa dan composite reliability. Bu, misalnya saya nggak pengen pakai Krombah alfa, saya pakai composite reliability toh. Boleh nggak? Boleh.
Jadi kamu pakai satu ini tok, misalnya reliabilitas dilihat dari composite reliability. Boleh? Boleh. Cuman di sini kemudian AVE-nya, kalau AVE itu digunakan untuk menguji ini, validitas. Validitas itu menggunakan AVE, nilainya harus di atas 0,5 dan wait, outer loading. Nilai outer loading. Nilai outer loading-nya juga harus di atas dari 0,5. Nah, ini uji validitasnya kira-kira lolos nggak? Tidak lolos. Nggak lolos. Gampangnya nek kamu lihat pakai cara bodohnya itu merah semua. Nah, caranya gimana Bu Noni biar ini bisa hijau? Teman-teman, yang ada di atas ini adalah kita anggap sebagai gambar kalkulator. Ya, yang di samping ini Bu Noni tetap bilang ini adalah cumi-cumi. Ingat, ini kalkulator, ini cumi-cumi. Nah, kita kembali ke cumi-cumi. Kalau misalkan ini merah semua, dibalik aja kita ke sini. Nah, outer loading itu mana sih Bu Noni? Tadi kan katanya validitas itu dilihat dari AVE dan outer loading. Nah, outer loading itu dilihat dari sini. CA0741, CA2745, CA3766, CA4783, CA5207. Kira-kira 207 ini lolos nggak? Enggak. Karena, Kurang dari 0,5. nah, berarti ada indikator yang tidak lolos. Oke, berarti yang CA, career awareness, itu CA5. Career calling, ada yang nggak lolos? CC2. CC2. Learning goal orientation, ada yang nggak lolos? Tidak ada. Nggak ada. Opportunity awareness, adakah yang nggak lolos? 0,5. OA4, OA5. Itu udah di atas 0,5, Cinta. Oh, iya. Ini Udah 598 Ya, soalnya. sudah. Jadinya itu udah lolos ya. Ya. Wait. Saya tak pastikan. Outer loading Ini itu 0, kayaknya saya harus di atas 0,5. Bentar ya, tak pastiin ya. Oh, 0,7. Sorry. 0,7. Ini tak ralat. Oke, berarti mana yang harus dihilangkan? CA, berarti CA5. Ditulis ya. Saya tulis di sini mungkin ya, biar nanti kita punya pengingat, karena ini harus kita buang. CA5. CA. Variabel yang di drop. CA5. Terus kemudian CC2. CC2. CC3. Oh ya, CC2, CC3. Terus LG 3, 4 ya. Yang LG5 LG jangan 1. langsung dibuang. Karena ini udah 697. Saya berharap dia akan bisa meningkat gitu. Jadi kita hapus LG3 sama LG4 aja ya. LG3. Emang boleh Bu kayak gitu? Boleh. Jadi ini istilahnya rada trial and error ya teman-teman. Jadi kalau nanti dihapus takutnya dihapus semua. LG3, LG4, terus OA itu OA45 ya. Iya. Salah.
CA4 sama OA5. Diingat-ingat, tolong ini diingat-ingat ya, CA5, CC2, CC3, LG3, LG4, OA4, OA5. LG34 ya. Oke. Nah, ini juga alasan saya yang biasanya saya sering sampaikan ke mahasiswa, kamu kalau mengembangkan indikator itu jangan cuma 3. Karena ketika diolah, ini kadang-kadang harus dihapus. Teman-teman. Karena harus dihapus, ini jadi indikatormu nanti akan sedikit sekali. Gitu. Sehingga better kalau kamu membuat penelitian, ini bisa ya Nek Mbok otak-atik gitu. Saya pengen semuanya kelihatan. Jadinya ada tak pepet-pepet. Tadi CA5 ya, kita hapus. Jadi kalau bikin indikator kalau bisa minimal 5 gitu atau lebih dari 5. Karena ini nanti akan kita hapus. CA ini kita hapus. Cara menghapusnya gimana? Kamu arahkan kursor itu ke CA5, kamu klik sampai dia ada kotaknya ini. Kemudian klik kanan, delete. Nah, kenapa tadi Bu Noni bilang catat? Karena kamu kalau enggak lupa tadi yang mana aja yang harus dihapus. LG tadi LG34 ya, benar enggak? Betul, Iya, Bu. Bu. Iya, Ya, Bu. LG3. Ini kita arahkan sampai ketemu kotak, klik kanan, delete. LG4, kita klik sampai keluar kotak, klik kanan, delete. Bu Noni enggak rapi, kamu klik bagian biru, lalu kamu rapikan dengan align di samping. Nah, dia akan rapi. Nah, CC tadi yang dihapus CC berapa? CC2. CC2? CC2, Ya, CC3. CC2. CC kayaknya cuma 1 kok. CC cuma 1 kan ya? 2, Bu. 2 dan 3. 2, Oh, 2 3. dan 3. Oke, kita hapus. Lah kalau kayak gini kan berarti cuma tinggal 3. Coba bayangin kalau indikator yang kamu kembangkan cuma 3. Terus ternyata jelek. Berarti kan harus dihapus semuanya. Sehingga indikator yang dikembangkan itu lebih baik kalau banyak. Ya, teman-teman. Ini saya di sini sekaligus ingin menunjukkan ke kamu, kalau membuat indikator jangan irit-irit. Karena ini nanti akan ada yang dihapus. OA berapa tadi? 4 dan 5. 4 dan 5. 4 dan 5. Delete OA4. Klik kanan, delete lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita olah lagi. Caranya gimana? Sama. Calculate PLS algorithm, start calculation. Kita kembali ke ini, construct reliability and validity. Dan we got it. Krombah alfanya, krombah alfa tadi kan di atas 0,6 ya. Lolos nggak? Lolos. Lolos. Sing abang benjar kewe, pokoknya sing penting wis di atas 0,6. Karena itu ada dasarnya, nullly at all. Composite reliability-nya ya wis hijau, ya kan? Average ini AVE. Ini AVE itu untuk uji validitas juga udah hijau. Tadi awalnya merah merona. Berarti ini udah oke. Reliabilitasnya oke, validitasnya oke. Kita pastikan, kita kembali ke cumi-cumi. Ini kalkulator, ini cumi-cumi ya. Kotak cumi-cumi, apakah kamu sudah lolos semua? Overloading-nya, ternyata overloading-nya masih ada yang 681. Gimana? Mau kita hapus nggak? Hapus. Kita hapus. Kalau kita hapus, klik. Lalu kita delete. Kita olah lagi, calculate PLS algorithm, start calculation. Construct reliability and validity, dan hasilnya tetap oke, guys. Gitu. Kita kembali ke cumi-cumi. Apakah ada yang masih 0,7?
Enggak ya, semuanya udah di atas 0,7 lah. 717 ini juga udah di atas 0,7. Oke? Berarti outer loading-nya oke, AVE-nya oke. Kita back to kalkulator. Ini semuanya udah oke. Nah, berarti kita lolos kuesioner yang kita kembangkan, itu adalah kuesioner yang baik. Nah, kalau kamu udah mastiin bahwa kuesioner kamu oke, maka selanjutnya kamu tinggal melakukan pengujian hipotesis. Caranya gimana, Bu, pengujian hipotesis? Kita kembali ke cumi-cumi ini, cumi-cumi cantik ini. Kamu bisa screenshot. Tapi kalau nggak salah sih, kalau kita udah beli license, kayak tadi beli di Shopee, itu bisa di save, teman-teman. Nah nih, export as image to file. Nanti kita bisa ekspor gambar ini. Jangan lupa ini harus di screenshot dulu ya, sebelum kita ngolah. Nanti karena ini hasilnya akan berubah. Jadi ini pastiin disimpan dulu, baru kamu kalkulasikan ulang. Jadi yang saya pencet seperti janji saya tadi cuman 2, PLS dan bootstrapping. Cuman ini harus berkali-kali karena kan ini kita butuh semuanya oke kan. Kita klik calculate, terus bootstrapping. Karena kita mau uji hipotesis. Kita start calculation. Dan kita dapatkan hasilnya di sini. Dari sini kita tahu mana hipotesis yang ditolak, career awareness, pengaruh career awareness terhadap learning goal orientation, kira-kira ditolak apa diterima hipotesisnya? Terima. Nah, Oh, dari mana? Hijau. jauh. 0,00. Ya, jangan cuman hijau ya, nanti tak kasih tahu. Kurang Memang dari benar. 0,1. Jadi kalau ini udah tahapan setelah pengujian instrumen. Jadi kalau kamu ngomongin uji instrumen, itu selalu uji validitas dan reliabilitas ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ditanya sama penguji. Uji instrumennya menggunakan apa? Ya uji validitas dan reliabilitas. Validitas terdiri dari AVE dan outer loading, sedangkan reliabilitas terdiri dari Krombach alpha dan composite reliability. Tahapan setelah pengujian instrumen, kita baru diizinkan untuk melakukan uji hipotesis, teman-teman. Nah, di dalam uji hipotesis ini, kamu tadi udah langsung ketahuan kan? Dilihatnya dari apa hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi. Nah, tadi makanya di sini kan Bu Roni bilang di atas, tidak signifikan. Signifikan, berarti kalau signifikan itu artinya hipotesisnya diterima. Kalau tidak signifikan, itu artinya hipotesisnya ditolak. Nah, nilai signifikansi yang di sini Bu, ini. Dilihat dari p-value. Dilihat dari p-value, nilainya harus kurang dari 0,05. Nah, kalau kamu lihat di sini, kenapa ini merah? Karena p-value-nya lebih dari 0,05. Gitu ya alasannya. Bukan karena ini merah dan hijau ya, meskipun ini adalah tanda. Itulah kenapa saya tuh suka smart PLS. Karena benar-benar smart menurut saya. Wes gampang itu loh ditili, wes abang hijau. Nah, jelas. Nah, nanti saya ajarkan kamu SPSS. SPSS itu jelimet kok menurut saya. Saya udah tidak menggunakan SPSS lagi. Karena SPSS itu ada yang mengatakan software for stupid student. Coba bayangin. Kenapa kok stupid student? Karena ada yang gampang, pilih yang angel. Gitu teman-teman. Tapi saya nggak berarti menjelekkan yang ini ya. Yang oh berarti SPSS jelek. Enggak. It's okay, ini adalah sebuah pilihan. Tapi saya menawarkan pilihan yang lain dulu. Sebelum saya mengajarkan hal yang susah. Karena menurut saya SPSS itu susah. Ngetiknya harus berkali-kali. Kalau ini kan cuman tinggal gambar, ngekliknya cuman 2 gitu. Ya toh, calculate-nya cuman 2 kali. Oke, jadi ini hasilnya. Ternyata ada 3 hipotesis yang ditolak. Ada hipotesis
ada 2 hipotesis ditolak dan ada 3 hipotesis yang diterima. Itu pun di sini udah dikasih tahu. Pengaruh career awareness dikasih panah ya ke learning goal itu diterima. Career awareness ke opportunity awareness ditolak, ya kan? Smart banget ini Smart PLS, teman-teman. Jadi kalau saya sih mending kamu pakai ini aja. Easy peasy squeezy menurut saya. Jadi ini udah ketahuan. Nah, karena ini gambarnya adalah seperti ini, tadi yang diterima apa? Career awareness ke learning goal. Career awareness ke learning goal diterima. Terus career awareness ke opportunity. Career awareness ke opportunity ditolak. Career calling ke learning goal ditolak gitu ya. Udah jadi deh. Hipotesis kita sudah selesai sampai sini. Nah, cuman yang perlu kamu tahu selain ini, selain hipotesis diterima ditolak, itu kamu ngelihatnya dari sini. Oh, ini apa Bu Noni? Oh, ini menunjukkan besaran pengaruhnya. Nah, biasanya yang jadi pertanyaan Bapak Ibu dosen peneliti itu, Bapak dosen penguji itu, selain ini hipotesisnya yang diterima ada berapa, yang ditolak ada berapa. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah kira-kira di antara hipotesis kamu yang diterima, manakah yang memiliki besaran pengaruh paling besar? Nah, kalau ditanya seperti itu, kamu tinggal ngelihat original sampel di bagian O. 0,465. Artinya, besaran pengaruh career awareness terhadap learning goal orientation ini adalah sebesar 0,465. Pengaruh career calling terhadap opportunity awareness ini sebesar 0,197. Pengaruh learning goal orientation terhadap opportunity awareness itu adalah sebesar 0,338. Sehingga di antara hipotesis yang diterima, mana yang memiliki pengaruh paling besar? Kira-kira apa? Halo? 0,4. Career awareness. Ya, career awareness ke learning goal karena dia paling gede tuh. iya yang paling gede. Dilihatnya dari sini. Nah, sedangkan mana yang pengaruhnya paling kecil? Career Nah, awareness, career opportunity awareness. Apa? CA ke UA. Career calling. Tapi kan ini ditolak. Ditolak. Ditolak, iya. Berarti LG, mana yang OA. paling kecil? Iya, Calling coba. career calling ke Iya, OA. OA. Betul sekali. Foto kita Sudah. 331 tuh. Oh, 33. Nah, nek 33 sama 197 gedean mana? Saat 33. Nah, iya. Itu ya. Wes, berarti kuliah kita selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya saya juga alhamdulillah karena saya mengajar dari pagi. Sangat Gitu. Gitu teman-teman. Jadi nanti please jangan takut untuk menggunakan mediasi karena tadi kamu udah tahu kan, kamu menggunakan mediasi adalah ketika kamu menemukan adanya kesenjangan hasil di dalam penelitian sehingga kamu membutuhkan mediasi, tinggal mediasi yang kamu pilih itu harus mediasi yang tepat. Logikanya harus tepat sehingga nanti kamu bisa membangun penelitian yang seperti ini. Gitu. Dan biasanya yang pakai mediasi itu nilainya A, atau enggak? Jadi kalau Oke, bisa kamu Bu. pakai mediasi ya. Oke, itu kira-kira kuliah saya siang malam hari ini. Nanti saya akan berikan tugas, please teman-teman kerjain, bisa dikumpulkan pada saat kita pertemuan pekan depannya lagi. Setelah kita belajar Smart PLS, nanti kita akan belajar tentang SPSS. Kalau tadi kayaknya Mbak Ria ngomong, pernah dikasih nih Bu sama Pak Aryan. Pak Aryan. Berarti udah pernah ya SPSS, saya nggak perlu ngajarin Bu. lagi dong. Bu. Nggak lupa, Bu. Jadi begitu.
itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti tugasnya menyusul. Ini juga untuk recordnya akan saya share. Itu ya, kalau nggak saya diingetin lagi aja. Karena biasanya nek wis kesel lali, terus besok kegiatan habis itu lali. Jadi nggak apa-apa, saya diteror diingetin lagi. Gitu ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. sehat selalu Selamat semuanya. Istirahat. Oke, saya close ya, end meeting.